Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawatria. Saya dari mahasiswa Stikes Dr. Subandi Jember. Nah, di sini pada siang hari ini saya akan melakukan penyuluhan, yaitu tentang bagaimana cara pencegahan diare pada anak ya ibu ya. Iya. Nah, baik. Apakah benar ini di Desa Tanjung Sari? Iya benar. Baik. Di sini saya akan memulai dari apa itu pengertian diare ya ibu ya. Iya. Nah, jadi menurut WHO 1980 itu diare adalah buang air besar encer atau cair yang lebih dari 3 kali pada anak dengan konsistensi feses cair. Nah, jadi buang air besarnya itu cair ya ibu ya. Iya. Terus tanda-tanda dari diare itu yaitu bisa sakit perut, rasa mendelit di dalam perut itu seperti sangat mual, pengen BAB terus seperti itu ibu. Terus yang kedua bisa mual muntah, terus badan kurus dan lemah, tidak nafsu makan, sehingga berat badan itu bisa mengakibatkan kurus atau menurun dari berat badan yang normal ya bu ya. Terus bisa panas juga kepada anak, terus berak encer lebih dari 4 kali dalam sehari bu. Terus yang selanjutnya itu tanda-tandanya bisa, kalau anak diare itu bisa haus terus ibu seperti itu. Kan kalau buang air besar yang encer itu kan diare kan seperti cair gitu ya bu, jadi anaknya itu bisa dehidrasi atau kehausan. Terus penyebab diare itu bisa juga dari infeksi, yaitu seperti gangguan penyerapan makanan, seperti misalnya pada bayi dan anak yang tidak tahu terhadap susu formula. Terus faktor makanan, dari faktor makanan yang tidak sehat, kotor seperti itu bisa mengakibatkan diare juga ya Bu ya. Terus di sini juga ada faktor psikologis atau rasa takut dan cemas pada anak. Jika anak mulai, biasanya kalau anak ada lomba ada apa, biasanya itu kan anak itu kan apa ya Bu, ada rasa takut, cemas seperti itu juga bisa mengakibatkan diare pada anak. Terus di sini yang terakhir ada pemanis buatan. Biasanya kan banyak nih ya Bu ya, makanan yang terbuat dari pemanis buatan. Sekarang kan banyak ya Bu ya. Minuman-minuman Iya, kaleng, seperti itu. Jadi lebih baik dihindari ya Ibu ya. Boleh, tapi jangan sering-sering dan harus memilih makanan yang bersih ya Ibu ya. Terus di sini ada juga bagaimana cara pencegahan diare. Apakah sebelumnya Ibu tahu apa itu pencegahan diare, seperti apa contohnya? Lingkungan yang bersih, Ya, kamar mandi yang bersih, iya, dan mungkin makanan yang bersih. iya. Iya Bu, benar sekali. Nah, jadi di sini saya lebih menjelaskan lebih detail ya Ibu ya, cara pencegahan diarenya. Nah, jadi cara pencegahan diare itu yang pertama, kita harus mencuci tangan sebelum makan, itu yang terpenting Ibu. Terus yang kedua itu menyiapkan makanan yang higienis atau makanan yang bersih seperti itu. Seperti cara pengolahannya di tempatnya itu harus bersih seperti itu Bu. Terus yang ketiga itu penyediaan air minum yang bersih. Airnya itu harus bersih ya Ibu ya. Kalau kotor itu jangan dikasih kepada anak, soalnya anak itu biasanya rentan terhadap penyakit bakteri atau virus daripada orang dewasa. Terus yang keempat itu kebersihan perorangan atau lingkungan. Ya benar tadi kata Ibu, kita harus bersih lingkungan, bebas dari sampah, bebas dari segala macam-macam lingkungan yang intinya bau seperti itu, bisa mengakibatkan juga Bu. Terus yang kelima itu BAB pada tempatnya. Nah, jadi kalau buang air besar itu seumpamanya di sini ya Bu, kan di sini ada WC. Nah, jadi seumpamanya tidak ada WC boleh di jamban, asalkan jangan di tempat-tempat yang intinya apa ya Bu? Intinya di sembarang tempat, jangan seperti itu. Minimal itu di jamban seperti itu ya Bu ya. Terus di sini yang keenam itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi di sini kan lingkungannya sudah bersih ya Ibu ya, masyarakatnya juga sudah baik, membuang sampah pada tempatnya, jadi tetap ditingkatkan atau tetap tetap diterapkan lah seperti itu ya Bu ya. Terus yang ketujuh itu berantas lalat atau serangga lainnya agar tidak menghindari makanan. Nah, jadi di sini apabila banyak lalat atau serangga ya Bu ya, biasanya sama Ibu kalau banyak lalat itu diapain Bu?
Disemprot, disemprot. dispray. Iya benar Bu. Jadi kalau ada lalat itu sangat berbahaya jika menyentuh makanan, bisa mengakibatkan sakit perut, diare, muntah seperti itu Ibu. Terus di sini yang terakhir itu pemberian ASI eksklusif. Nah jadi kalau biasanya kan kalau ada orang yang anak kecil itu yang masih membutuhkan ASI, biasanya ASINya itu kan di Ibu udah ditutup, apa kalau udah di kop itu, nah jadi lebih baik ditutup agar terhindar dari lalat, serangga seperti itu Ibu. Terus di sini cara pengobatan bila terjadi diare, yaitu berikan cairan lebih banyak dari sebelumnya. Jadi jika anak terdampak diare itu biasanya sering dikasih minum Bu, biar anaknya itu tidak dehidrasi, kan sudah dibuang melalui cairan diare, nah jadi lebih banyak dikasih air seperti itu. Terus memberi makanan sedikit demi sedikit. Anak kan biasanya kalau terjadi diare itu tidak mau makan ya Ibu, nah jadi tidak apa-apa dikasih sedikit tapi sering, sedikit demi sedikit itu Ibu. Terus berilah obat diare atau oralit. Terus bawalah ke tempat petugas kesehatan jika diare lebih dari 10 kali sehari pada anak. Terus tinjanya itu bercampur lendir dan darah. Terus diare lebih dari 2 hari, muntah terus menerus, diare disertai demam. Terus di sini ada kekurangan cairan tubuh Ibu yang ditandai dengan rasa haus yang berlebihan. Biasanya kulit, bibir dan lidah itu kering, air kencing sedikit, warnanya lebih gelap atau jarang. Terus biasanya kencingnya itu kuning. Terus kadang juga kencingnya itu sedikit seperti itu Ibu. Itu namanya termasuk dari kekurangan cairan tubuh. Terus ada juga hilangnya selera makan, matanya itu biasanya cekung, tubuhnya lemah, kulit terasa dingin seperti itu Ibu. Di sini ada takaran pemberian oralit, yaitu larutan gula darah. Jika anak berusia di bawah 1 tahun, beri 1-1,5 gelas ya Ibu ya, air gula sama air garam. Jika anaknya itu berusia 1-5 tahun, beri 3 gelas pada anak ya Bu ya. Jika anaknya lebih 5 tahun, bisa memberikan 6 gelas per harinya ya Bu. Terus jika anaknya lebih 12 tahun, itu bisa dikasih 12 gelas per hari. Terus di sini yang terakhir Ibu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Ibu ya. Ini sangat penting. Bila anak menderita diare, agar secepatnya diberi banyak minum, lebih baik dengan oralit. Yang tadi saya jelaskan Ibu, LLG yaitu apa Ibu? Larutan gula garam. Ya, benar sekali Bu. Terus yang selanjutnya, jika pemberian oralit tidak dapat menolong, Ibu juga bisa segera membawa anaknya berobat ke pelayanan kesehatan ya Bu, atau pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang terdekat di sini tuh Bu. Pokok intinya di pelayanan kesehatan ya Ibu, seperti itu. Terus yang terakhir, oralit atau LLG yang tadi itu Ibu, itu kegunaannya sebenarnya bukan mengobati, cuma dia intinya cuma untuk mencegah anak agar tidak mengalami keadaan dehidrasi berat, cuma menolong intinya mencegah anak itu dehidrasi seperti itu Bu. Jadinya itu cuma penolong sementara seperti itu Ibu. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Ibu atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Baik, sebelumnya Ibu bisa menjelaskan kepada saya sedikit tentang apa itu diare? Diare itu adalah buang air besar yang cair lebih dari 3 kali sehari. Iya, benar sekali. Dan tensinya terus menerus. Iya. Terus biasanya kalau anak diare itu dikasih apa Ibu? Pertolongan pertama oralit. Iya, benar sekali. Kalau tidak ada bubuk oralit itu LGG ya, iya, mememet ya. Iya. Kalau memang sudah agak sering dan itu kan tidak menyembuhkan iya, kan? Cuma pencegahan. Jadi lebih baik dibawa ke puskesmas terdekat di sini aja. Iya Ibu, benar sekali. Saya rasa Ibu sudah memahami ya apa yang saya sudah jelaskan barusan. Baik Ibu, mungkin ini saja penyuluhan yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu ya. Baik, kalau seperti itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.